Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 142. Buktikan. Lala berusaha untuk menenangkan dirinya di dalam kamar. Rasa takut, rasa cemas begitu sangat dirasakannya saat ini. Telapak tangannya terasa dingin dengan bibir yang pucat. Berulang kali Lala menarik nafasnya dengan panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Begitu sulit baginya untuk beritahukan kepada Iswandi mengenai dirinya. Namun walau bagaimanapun, ia harus tetap jujur. Harusnya aku bercerita dari mana? Aku tidak mungkin menceritakan keadaan keluargaku. Walau bagaimanapun, aku harus mampu melindungi nama baik keluargaku. Aku tidak ingin dia beranggapan tidak baik dengan keluargaku. Namun aku bingung, harus memulai dari mana? Lala terus berpikir, selama ini dirinya selalu melindungi nama keluarganya, sehingga tidak pernah ada yang tahu seperti apa keluarganya. Berulang kali Lala mencoba merangkai kata demi kata yang sekiranya nanti diucapkannya di hadapan pria tersebut. Aku siap menerima penilaiannya tentangku. Apa saja itu, aku akan terima. Bahkan bila ia menganggapku wanita paling tidak baik sekalipun tidak masalah. Yang pasti, aku sudah tidak memiliki beban jawaban lagi dengan dia. Lala berkata dengan sangat mantap. Pengakuan yang nanti disampaikannya sudah pasti akan memberikan dampak positif dan juga negatif. Semuanya tergantung bagaimana Iswandi menerimanya dan menyikapinya apa yang akan disampaikannya. Lala siap bila pria itu beranggapan negatif tentang dirinya. Yang terpenting saat ini adalah kejujuran. Lala mengganti bajunya. Ia memakai celana jeans berwarna biru pekat dan juga baju kemeja pendek dengan berwarna merah. Rambutnya yang panjang dan lurus dibiarkannya tergerai begitu saja. Setelah yakin penampilannya begitu sangat cantik, Lala keluar dari dalam kamarnya dan berjalan menuju ruang tamu. Ia tersenyum ketika melihat Iswandi yang duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Kanda, maafin aku ya, aku lupa buat minum. Lala duduk di sofa yang ada di depan Iswandi. Dirinya merasa tidak enak hati karena terlupa meletakkan minum untuk tamunya. Kenapa Dinda lupa kasih Kanda minum? Kanda sudah nunggu sejak tadi, Iswandi berkata dengan memegang tenggorokannya. Maaf Kanda, lupa. Tunggu sebentar ya Kanda, aku buatin minum sebentar. Lala berencana untuk beranjak dari duduknya. Iswandi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Enggak usah Dinda, karena cuma bercanda tadi. Lala tersenyum saat mendengar ucapan pria tersebut. Hingga sampai saat ini, Lala masih merasa geli sendiri dengan panggilan mesra pria tersebut. Begitu ingin rasanya Lala meminta agar Iswandi mengganti panggilan mesra mereka. Namun dirinya tidak mungkin melakukan hal tersebut, karena pria yang saat ini duduk di depannya belum tentu menerima dirinya nanti. Apa pergi sekarang? Tanya Lala yang menyandang tas di bahunya. Boleh, jawab Iswandi yang beranjak dari sofa yang didudukinya. Lala berjalan menuju pintu bersama dengan Iswandi. Tunggu sebentar ya Kanda, aku kunci pintu dulu. Lala tersenyum dan mengunci pintu rumahnya. Iswandi hanya diam dan menunggu Lala selesai mengunci pintu rumahnya. Setelah selesai mengunci pintu rumah, ia kemudian berjalan bersama dengan Lala menuju ke mobilnya yang terparkir di halaman rumah Lala. Silakan masuk Dinda. Iswandi mempersilakan Lala untuk masuk ke dalam mobil ketika ia sudah membuka pintu mobilnya. Diperlakukan pria dengan sangat hormat seperti ini sungguh membuat Lala merasa sangat senang. Selama ini belum ada pria yang begitu sangat sopan dan romantis seperti ini kepadanya. Lala tersenyum dan masuk ke dalam mobil. Kanda tutup ya pintunya. Iswandi menutup pintu setelah mendapatkan anggukan kepala dari Lala. Ia sedikit berlari dan naik ke dalam mobil. Sabuk pengamannya dipakai Dinda. Iswandi tersenyum saat mengingat gadis pujaan hatinya. Pria itu memakai sabuk pengamannya sebelum menjalankan mobil tersebut.
Lala tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lala memakai sabuk pengamannya. Jantungnya berdegup dengan sangat tidak karuan. Ada rasa cemas ketika Lala harus jujur kepada Iswandi. Dirinya seakan takut akan kehilangan pria tersebut. Beberapa hari ini dekat dengan pria itu mampu membuat jantungnya berdegup sangat tidak karuan. Namun kali ini rasa itu berganti dengan rasa kecemasan dan takut akan kehilangan. "Kenapa diam aja, Dinda?" tanya Iswandi. "Aku pengen ngomong sama Kanda," ucap Lala. "Ngomong apa?" Iswandi tersenyum. Lala diam dengan menundukkan kepalanya. "Apa ingin memberikan jawaban?" tanya Iswandi. Wajah pria itu menegang seketika. "Aku akan jujur sama Kanda, semuanya. Setelah itu, aku akan berikan kesempatan untuk Kanda menjawab." Lala tersenyum guna menutupi rasa gugup di hatinya. "Apa yang ingin Dinda katakan?" tanya Iswandi. "Semuanya akan aku katakan nanti. Setelah Kanda mendengarkan semuanya, Kanda boleh memutuskan apakah ingin melanjutkan atau tidak." Lala tersenyum perlihatkan deretan gigi putihnya. Ia berusaha untuk menutupi rasa debaran di dadanya. "Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mempermasalahkan masa lalu? Yang terpenting, masa sekarang dan masa yang akan datang." Iswandi memandang Lala. Lala menganggukkan kepalanya. Meskipun pria itu sudah mengatakan hal tersebut, namun Lala tetap merasa sangat tidak tenang. Dirinya takut suatu saat Iswandi mengatakan bahwa dirinya sudah tidak jujur nantinya. "Bila mengatakan hal itu akan membuat dirimu tenang, maka ceritakanlah. Namun bila hal itu berkaitan dengan hal yang membuatmu malu, maka tutupilah," ucap Iswandi. Air mata Lala seakan ingin menetes ketika mendengar ucapan pria tersebut. Dirinya tidak menyangka bahwa pria itu begitu sangat bijak dalam menanggapi apa yang ingin disampaikannya. "Benar Kanda tidak mempermasalahkan masa laluku?" Lala bertanya dengan sangat berhati-hati. Iswandi menganggukkan kepalanya. "Apa kamu sudah tidak gadis lagi?" Iswandi bertanya tanpa mengatakan kata Dinda lagi. "Aku masih gadis Kanda." Lala membesarkan matanya. Iswandi memajukan bibir bawahnya dan memandang gadis yang duduk di sampingnya. Dari raut wajahnya terlihat bahwa pria itu meragukan jawaban Lala. "Apa Kanda tidak percaya?" Lala mencoba untuk meyakinkan pria tersebut. Iswandi menggelengkan kepalanya. "Walaupun aku tidak wanita baik-baik, lugu dan polos, tapi aku bukan wanita yang seperti itu juga Kanda," ucap Lala. "Di zaman sekarang paling jarang cari cewek yang masih suci, jadi nggak mungkin." Lala diam memandang Iswandi. Belum lagi dirinya menceritakan tentang pekerjaannya di klub malam, pria itu sudah meragukan dirinya. Apalagi bila ia menceritakan pekerjaannya di klub malam. "Aku jujur Kanda." Lala mulai frustasi menjawab pertanyaan pria yang duduk di sampingnya. "Boleh bukti?" tanya Iswandi. "Bukti gimana?" Lala memandang pria tersebut. "Ya, kalau masih suci, itu katanya harus dibuktikan dulu dengan cara dicoba, baru ketahuan iya atau tidak," ucap Iswandi. Kanda genit. Ternyata Kanda diam-diam, tapi otaknya aneh. Lala mencubit pinggang Iswandi. Iswandi tertawa dan memegang tangan Lala. "Geli Dinda," ucapnya kemudian mencium punggung tangan Lala. Lala diam ketika pria itu memegang tangannya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Hanya dipegang tangan saja dirinya sudah merasa seperti sedang tersengat arus listrik. "Tapi beneran Dinda, apa boleh dicoba untuk membuktikannya?" Iswandi tersenyum dan menggoda gadis bos cantik tersebut. Melihat wajah Lala yang bersumber merah, membuat dirinya begitu sangat senang menggodanya seperti ini. "Nikahan dulu kalau mau bukti. Aku berusaha menjaga dan berniat dan akan memberikannya kepada suamiku nanti," Lala menjawab.
Kalau gitu, terima lamaran Kanda, biar bisa dicoba dan dibuktikan. Apabila nanti apa yang Dinda katakan benar, Kanda akan berikan hadiah. Iswandi mengangkat jempolnya. Ia sengaja memberikan tantangan untuk Lala, agar mau menerima lamarannya segera. Lala diam mendengar ucapan Iswandi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.